Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis pekerjaan konstruksi meliputi gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Pada suatu bangunan gedung bertingkat yang berdiri kokoh, jalan raya dan jembatan sebagai sarana transportasi merupakan hasil karya cemerlang para pekerja konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jenis pekerjaan konstruksi terdiri atas pekerjaan arsitektural, pekerjaan sipil, serta pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Produksi konstruksi yang berbentuk bangunan fisik seperti gedung, jalan, jembatan, dan irigasi termasuk jenis pekerjaan sipil yang memiliki karakteristik dan jenis konstruksi yang berbeda-beda. Pada kali ini kita akan membahas jenis pekerjaan konstruksi meliputi konstruksi gedung, konstruksi jalan, konstruksi jembatan, dan konstruksi irigasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konstruksi gedung. Bangunan gedung menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 mengatakan bahwa gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah maupun di air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan gedung sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan bagian bawah dan bangunan bagian atas. Bangunan bagian bawah merupakan bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah, seperti seluf dan pondasi. Bangunan bawah merupakan konstruksi yang dibuat untuk menahan seluruh bangunan. Sedangkan bangunan bagian atas merupakan bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah yang dapat kita lihat seperti tembok, kolom, pintu, jendela, ring bak, rangka atap, enterneti, dan lain-lainnya. Syarat-syarat struktur bangunan bagian atas dan bagian bawah dalam pelaksanaannya yaitu yang pertama, kualitas atau mutu bangunan yang baik. Yang kedua, dimensi dan keberadaan struktur harus sesuai dengan desain. Dan yang ketiga, seluruh elemen struktur utama tersambung dengan baik. Dan yang terakhir, mutu proses pengerjaan baik dan berkualitas. Hal-hal yang menyangkut dalam perencanaan pada konstruksi gedung antara lain. Yang pertama, perencanaan teknis yang menyangkut dengan kekuatan konstruksi. Yang kedua, perencanaan ekonomis menyangkut biaya konstruksi secara keseluruhan. Yang ketiga, perencanaan fungsial menyangkut penggunaan konstruksi. Yang keempat, perencanaan estetika menyangkut dengan seni dan keindahan dari konstruksi bangunan itu sendiri. Yang kelima, perencanaan standar, yaitu menyangkut standar dalam hal ini adalah SNI dan standar perhitungan yang diakui secara internasional. Pada bagian bangunan gedung, kita akan membahas mengenai pondasi, kolom, balok, dan kerangka atap. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pondasi. Pondasi sendiri merupakan konstruksi struktur bawah dari sebuah bangunan. Konstruksi struktur bawah yaitu bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah, meliputi pondasi dan seluf. Bagian ini berguna menahan seluruh beban dan gaya bangunan termasuk pondasi itu sendiri. Pondasi merupakan bagian struktur yang paling penting walaupun tidak terlihat secara langsung ketika bangunan sudah berdiri. Diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang matang dan detail untuk menjaga keamanan bangunan. Persyaratan pembuatan konstruksi pondasi. Yang pertama ada konstruksi pondasi harus kuat untuk menopang beban konstruksi bangunan yang berada di atasnya. Yang kedua, bahan pembuatan pondasi harus menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak cepat rusak agar konstruksi pondasi tidak mendahului kerusakan bangunan di atasnya. Yang ketiga, konstruksi pondasi harus dapat menahan gaya dan tekanan dari luar, yaitu kemungkinan terjadinya gerakan tanah baik secara mengembang atau menyusut bahkan gerakan tanah karena gempa bumi. Yang keempat, bangunan pondasi harus diletakkan di atas struktur tanah yang keras agar kedudukan pondasi tidak berubah, bergerak, ataupun bergeser. Yang kelima, pondasi harus dapat menahan gangguan dari dalam tanah karena air tanah atau pengaruh kimiawi tanah lainnya.
Jenis-jenis pondasi yang pertama berdasarkan kemampuan menerima beban dan penyaluran ke tanah, meliputi pondasi tidak langsung dan pondasi langsung. Pondasi tidak langsung dapat dipilih jika struktur tanah cukup keras dan dalam dari permukaan tanah. Prinsip kerjanya dengan memindahkan beban bangunan ke lapisan tanah dasar pondasi yang baik atau keras. Pondasi langsung digunakan jika lapisan tanah yang baik atau keras tidak terlalu dalam dari permukaan tanah. Dibuat dengan tebal dasar pondasi lebih besar daripada tebal dinding atasnya untuk memperkecil beban bangunan terhadap tanah dasar. Selanjutnya, pondasi berdasarkan kedalaman dari permukaan tanah. Yang pertama ada pondasi dangkal. Dengan ciri-cirinya, pondasi memiliki kedalaman lebih dari 1,5 meter. Digunakan untuk konstruksi bangunan yang tidak terlalu besar dan pada struktur tanah keras seperti rumah. Macam-macam pondasi dangkal yaitu ada pondasi batu kali, pondasi plat, pondasi beton, pondasi tiang pancang dari kayu. Yang kedua ada pondasi dalam, memiliki ciri-ciri pondasi memiliki kedalaman lebih dari 4 meter, digunakan untuk konstruksi bangunan di atas struktur, tanah lembek, ataupun bangunan besar. Contohnya seperti gedung bertingkat. Macam-macam pondasi dalam yaitu ada pondasi tiang pancang beton atau baja dan pondasi sumuran. Selanjutnya berdasarkan bahan dan bentuk konstruksi, yaitu ada pondasi batu kali. Pondasi batu kali memiliki ciri-ciri menggunakan bahan batu kali, umumnya berbentuk trapesium dengan tinggi sekitar 80 cm dan lebar mencapai 30 cm. Yang kedua ada pondasi batu bata, memiliki ciri-ciri menggunakan bahan batu bata digunakan untuk menopang beban bangunan yang tidak terlalu berat dan ringan, contohnya teras rumah dan pagar alam. Yang ketiga, ada pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang terbuat dari bahan beton dengan bentuk lancip pada ujungnya. Pemasangan dilakukan dengan menancapkan langsung ke tanah dengan mesin pemancang. Kedalaman pondasi sendiri 5 meter dengan diameter 20-40 cm. Umumnya digunakan pada struktur tanah lembek seperti daerah rawa. Selanjutnya ada pondasi sumuran. Memiliki ciri-ciri dibuat menggunakan cor beton yang dicampur batu kali dengan sedikit pembesian. Ukuran beton berdiameter 80 cm, kedalaman 2 meter. Yang selanjutnya ada pondasi setempat atau cakar ayam. Dibuat dari beton bertulang dan hanya dibuat pada titik-titik tertentu pada suatu bangunan. Yang selanjutnya ada pondasi melajur. Seluruh bagian dibuat dari beton bertulang sehingga jenis ini memiliki kekuatan yang tinggi daripada pondasi batu kali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kolom. Kolom sendiri merupakan struktur tengah dari suatu bangunan. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom berfungsi sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka pada tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Struktur dalam kolom terbuat dari besi dan beton. Kedua bahan ini memiliki sifat gabungan yang cukup baik di mana besi merupakan material yang tahan terhadap tarikan, sedangkan beton merupakan material yang tahan terhadap tekanan. Berikut merupakan gambar mengenai kolom, yaitu kolom yang ini kolom berbentuk spiral, yang ini persegi. Jenis-jenis kolom dalam bangunan, yaitu berdasarkan struktur dan penempatan, meliputi kolom struktur dan kolom praktis. Kolom struktur sendiri memiliki ciri-ciri, biasa terpasang dengan jarak 3,5 meter agar dimensi balok untuk menopang lantai tidak terlalu begitu besar. Selanjutnya berperan penting dalam menopang seluruh bagian bangunan secara vertikal. Ukuran kolom struktur umumnya lebih besar, panjang serta tersembunyi dalam dinding dan tidak terlihat di luar. Kolom praktis memiliki ciri-ciri jarak antar kolom berkisar 3-4 meter. Terletak dalam posisi vertikal untuk menopang beban balok, berfungsi menahan dinding dari gaya melintang. Letak kolom tersembunyi dalam dinding.
Jenis-jenis kolom dalam bangunan berdasarkan penguatan, meliputi kolom terikat atau tit kolom, kolom spiral, dan kolom komposit. Kolom terikat merupakan kolom yang memiliki tulangan longitudinalnya diikat oleh tulangan sengkang berbentuk persegi. Tulangan sengkang mencegah tulangan longitudinal bergerak dan atau menekuk keluar saat menerima beban konstruksi. Ini merupakan contoh dari kolom terikat. Selanjutnya ada kolom spiral, memiliki tulangan sengkang berbentuk bundar atau spiral yang tidak putus. Dan tulangan spiral memiliki kemampuan kolom untuk menyerap deformasi. Selanjutnya ada kolom komposit, merupakan gabungan antara beton dan profil baja sebagai pengganti tulangan di dalamnya. Kolom ini terdiri dari baja struktural dan besi coran yang dilapisi beton, serta diperkuat dengan tulangan memanjang atau spiral. Kolom ini sering digunakan untuk menghindari korosi baja. Ini merupakan contoh dari gambar kolom komposit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai balok. Balok sendiri merupakan struktur tengah dari suatu bangunan. Balok merupakan struktur penyusun bangunan yang digunakan sebagai dudukan lantai dan mengikat kolom lantai atas. Balok berfungsi sebagai unsur horizontal yang menopang kolom sekaligus membagi dan menyalurkan beban serta gaya ke kolom. Balok memiliki fungsi yaitu membagi pelat menjadi segmen-segmen dengan sebagai pengikat kolom satu dengan lainnya sehingga diperoleh struktur yang kuat dan kaku. Balok sendiri dibagi menjadi dua, yaitu balok induk dan balok anak. Balok induk dapat dibuat untuk menghubungkan antar dua kolom dan menyalurkan beban langsung ke kolom. Ukurannya lebih besar dari balok anak. Balok anak sendiri dibuat untuk menghubungkan antar dua balok induk dan membantu menyalurkan beban pelat ke balok induk. Balok anak tidak boleh lebih panjang dari batangan balok induk yang terpendek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka atap. Kerangka atap sendiri merupakan struktur atas dari suatu bangunan. Atap sendiri berfungsi untuk melindungi bangunan dan penghuni dari pengaruh cuaca. Bagian-bagian atap yang pertama ada penutup atap. Konstruksi terluar dari struktur atap untuk menahan air hujan dan panas matahari. Harus dipilih yang kedap air dan mampu menahan beban pengaruh cuaca lainnya. Yang kedua ada gording, berada di atas kuda-kuda dengan posisi tegak lurus terhadap arah kuda-kuda. Berfungsi sebagai tempat mengikat usuk untuk meneruskan beban penutup atap ke titik simpul kuda-kuda. Yang ketiga ada kuda-kuda dibuat untuk menopang beban atap sekaligus memberi bentuk atap yang tompangannya disusun dari rangkaian batang penyangga utama daripada struktur atap. Selanjutnya yaitu ada konstruksi jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan lainnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air. Kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan juga jalan kabel. Konstruksi jalan memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Jalan raya merupakan akses transportasi barang dan jasa yang menghubungkan antar daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, bagian konstruksi jalan yang terdiri dari struktur dan bagian-bagian jalan, klasifikasi jalan, dan juga jenis konstruksi jalan. Pertama yaitu ada struktur dan bagian-bagian jalan. Struktur jalan terdiri dari badan jalan yang merupakan seluruh jalur lalu lintas, media jalan, bahu jalan, talud badan jalan, dan juga trotoar. Yang kedua ada ambang pengaman. Ambang pengaman digunakan sebagai pengaman konstruksi jalan terhadap struktur lainnya agar tidak masuk ke dalam kawasan jalan. Yang ketiga ada perkerasan jalan, yang merupakan lapisan konstruksi jalan yang dipasang di atas tanah dasar secara langsung sepanjang jalur lalu lintas yang bertujuan untuk menahan dan menerima beban lalu lintas.
Yang keempat ada tanah dasar. Tanah dasar merupakan lapisan yang didesain untuk pemasangan perkerasan jalan. Kondisi dan jenis tanah juga menentukan seluruh pekerjaan konstruksi jalan, seperti jenis fondasi, bahan perkerasan, dan juga pengakuan lain. Kemudian ada bagian-bagian jalan. Ada pertama rumaja, yaitu suatu ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan, seperti badan jalan, saluran tepi jalan, dan juga ambang pengaman. Kemudian ada rumija, itu bagian jalan yang terdiri atas daerah atau ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu yang dibatasi oleh batas daerah milik jalan. Kemudian ada ruasja, atau bagian jalan yang sejalur dengan tanah dan terletak di luar daerah milik jalan. Penggunaan ruasja diawasi oleh pembina jalan agar pandangan pengemudi dan konstruksi jalan tidak terganggu. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi jalan. Yang pertama yaitu ada jalan arteri. Menurut UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan pasal 8 ayat 2, jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama. Nah, jalan ini memiliki ciri yaitu perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Untuk jalan arteri dibagi menjadi dua, yaitu jalan arteri primer dengan lebar badan jalan minimal 11 meter dan juga kecepatan kendaraan rata-rata paling rendah 60 km per jam. Dan juga ada arteri sekunder, yaitu lebar jalan 11 meter dengan kecepatan kendaraan paling rendah yaitu 30 km per jam. Selanjutnya ada jalan kolektor. Menurut UU nomor 38 tahun 2004, pasal 8 ayat 3, jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi. Jalan kolektor memiliki ciri yaitu perjalanan jarak sedang, kecepatan rata sedang, dan juga jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor juga dibagi menjadi dua, yaitu kolektor primer dengan lebar jalan 9 meter dan kecepatan kendaraan paling rendah 40 km per jam, dan kolektor sekunder dengan lebar jalan 9 meter dan kecepatan kendaraan paling rendah 20 km per jam. Kemudian ada jalan lokal. Jalan lokal adalah jalanan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat. Jalan lokal memiliki ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan juga jumlah jalan masuk yang tidak dibatasi. Untuk jenis-jenis jalan lokal juga terbagi menjadi dua, yaitu jalan lokal primer dengan lebar badan jalan yaitu 7,5 meter dan juga kecepatan kendaraan paling rendah 20 km per jam. Yang kemudian ada jalan lokal sekunder yaitu dengan lebar badan jalan 7,5 meter dan kecepatan kendaraan paling rendah yaitu 10 km per jam. Yang terakhir ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Jalan ini memiliki ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata yang rendah. Ada dua jenis jalan lingkungan, yaitu jalan lingkungan primer adalah jalan yang ada di kawasan pedesaan atau wilayah kabupaten, dan yang kedua ada jalan lingkungan sekunder, yaitu berada di kawasan perkotaan seperti perumahan, perdagangan, pariwisata, dan juga kawasan perkotaan. Yang selanjutnya yaitu jenis konstruksi jalan, yaitu ada jalan paving block. Jalan paving block yaitu konstruksi jalan balok beton yang terbuat dari campuran pasir dan juga semen dengan komposisi dan ukuran dan bentuk tertentu. Kemudian ada jalan beton. Itu konstruksi perkerasan kaku yang menggunakan sistem fondasi di atas tanah dasar yang dicor dengan semen atau plat beton. Kuat dan tahan terhadap genangan air banjir yang digunakan pada konstruksi jalan yang bertanah dasar lembek dan sering dilalui kendaraan bertonase besar. Selanjutnya ada jalan aspal. Konstruksi jalan perkerasan dengan aspal itu permukaan jalan yang lebih halus dan tidak bergelombang sehingga memberi kenyamanan pengguna jalan. Dan juga perawatannya yang menjadi lebih mudah. Selanjutnya adalah konstruksi jembatan.
Jembatan merupakan konstruksi yang digunakan untuk menghubungkan bagian jalan yang melalui suatu rintangan alam seperti sungai atau kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari suatu struktur jalan lain. Konstruksi jembatan dapat menyeimbangkan sistem transportasi darat, di mana jembatan dapat mengatur berat dan volume lalu lintas yang akan menggunakannya. Selain itu, jembatan juga dapat mengganggu sistem transportasi jika lebar jembatan tidak mampu menampung volume lalu lintas yang melintas. Selanjutnya adalah bagian konstruksi jembatan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah struktur jembatan, yang kedua klasifikasi jembatan, yang ketiga ada bentuk dan tipe jembatan. Selanjutnya adalah struktur jembatan. Struktur jembatan ada 2, yaitu struktur utama jembatan dan pendukung struktur jembatan. Di struktur utama jembatan, yang pertama ada struktur atas. Struktur atas terdiri dari geladak atau dek. Geladak atau dek adalah elemen struktural superstruktur yang dapat dibuat dari beton, baja, atau kayu. Selanjutnya adalah sistem lantai. Sistem lantai terdiri atas geladak yang dipotong oleh geleger dengan rangkaian balok lantai dan balok stringer, berfungsi meneruskan beban geladak menuju geleger. Yang kedua ada struktur bawah. Struktur bawah terdiri dari geleger, pendukung bagian tengah, dan abutmen. Geleger adalah bagian struktur jembatan yang menopang semua beban yang bekerja pada jembatan. Yang kedua ada pendukung bagian tengah. Pendukung bagian tengah terdiri atas pier solid, ben tiang, dan ben kolom. Yang ketiga ada abutmen. Abutmen adalah pendukung jembatan paling bawah, berfungsi sebagai tumpuan struktur jembatan. Lalu ada pendukung struktur jembatan. Pendukung struktur jembatan terdiri dari penahan, sambungan ekspansi, dan pagar terali pengarah pengaman. Penahan berfungsi menahan beban struktur jembatan bagian atas serta meneruskannya ke substruktur dan abutmen. Yang kedua ada sambungan ekspansi. Sambungan ekspansi berfungsi sebagai penyesuaian panjang pendek kembatan atau daya muat akibat pengaruh suhu atau perubahan karena beban luar. Yang ketiga ada pagar terali pengarah pengaman. Adalah pengaman kendaraan atau pejalan kaki yang melintas jembatan agar tidak terjatuh ke bawah. Selanjutnya adalah klasifikasi jembatan. Yang pertama ada berdasarkan material strukturnya. Terdiri dari jembatan kayu. Jembatan kayu dibuat dengan penyusun dari material kayu untuk bentang jembatan yang relatif pendek. Yang kedua ada jembatan batu. Jembatan batu dibuat dari susunan material batu pada zaman kuno. Yang ketiga ada jembatan beton. Jembatan beton dibuat dengan material penyusun berupa beton bertulang dan beton prategang. Yang berikutnya ada jembatan baja. Jembatan baja biasanya menggunakan sistem struktur baja. Lalu ada jembatan metal alloy. Jembatan metal alloy biasa menggunakan material metal alloy seperti aluminium atau stainless steel. Lalu yang terakhir ada jembatan komposit. Jembatan komposit dibuat menggunakan material fiber atau plastik. Yang kedua ada berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya terdiri dari jembatan jalan, jembatan kereta api, jembatan kombinasi, jembatan pejalan kaki, dan jembatan akuaduk.
Yang ketiga adalah berdasarkan struktur pendukungnya. Yang pertama adalah jembatan dengan struktur pendukung sederhana. Biasanya gelagar utamanya dipotong dengan roll di satu sisi dan sendi di sisi lainnya. Yang kedua ada jembatan dengan struktur pendukung menerus. Jembatan ini biasanya gelagar utamanya didukung menerus oleh sendi-sendi menjadi sistem struktur yang tidak tetap. Yang ketiga ada jembatan cantilever. Jembatan cantilever biasanya jembatan menerus yang dibangun dengan menempatkan sendi di antara pendukung. Yang terakhir ada jembatan rangka kayu. Jembatan rangka kayu biasanya gelagar utamanya dihubungkan dengan substruktur secara kaku. Berikutnya ada bentuk dan tipe jembatan. Yang pertama, jenis jembatan berdasarkan bentuknya. Ada jembatan lengkung. Jembatan lengkung adalah konstruksi jembatan berbentuk lengkungan atau busur yang disusun dengan bahan batu atau dibuat pada masa Babilonia. Yang kedua ada jembatan rangka. Jembatan rangka dibuat dengan rangka kayu atau baja untuk menahan beban yang tidak terlalu berat. Struktur jembatan rangka kayu sudah banyak ditinggalkan karena termasuk tipe klasik dan kesulitan memperoleh material penyusunnya. Yang ketiga ada jembatan beton. Jembatan beton memiliki bentuk penampang yang beragam. Tidak hanya jembatan beton bertulang saja, tetapi sudah berkembang juga jembatan beton prategang. Berikutnya adalah jembatan gantung. Tipe jembatan yang digantung menggunakan kabel-kabel baja sebagai pendukung superstrukturnya. Yang terakhir ada jembatan kabel listrik. Biasanya digunakan untuk konstruksi jembatan yang memiliki bentang panjang, di mana konstruksi jembatan ini menggunakan perpaduan antara kabel baja dan dek beton. Berikutnya yang kedua ada jenis jembatan berdasarkan konstruksi jembatan. Yang pertama ada jembatan truss. Jembatan truss adalah jembatan yang segi konstruksinya lebih kokoh karena menggunakan kerangka truss yang berbentuk triangular. Yang kedua ada jembatan beam. Jembatan beam dikenal pula sebagai jembatan girder. Bentuknya horizontal lurus dengan tiang vertikal sebagai tiang pancang untuk memperkokohnya. Selanjutnya ada jembatan arch. Jembatan lengkung atau arch dibuat secara melengkung layaknya busur panah. Kebutuhan material konstruksi ini lebih hemat atau tidak membutuhkan banyak material. Selanjutnya ada jembatan cable stay. Cable stay adalah jembatan yang menggunakan kabel sebagai elemen pemikul lantai lalu lintas. Yang terakhir ada jembatan suspension. Jembatan ini adalah jembatan gantung yang memiliki struktur dasar berupa kabel utama atau main cable yang memiliki kabel atau yang memikul kabel gantung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konstruksi irigasi. Keberadaan bangunan irigasi diperlukan untuk menunjang pengambilan dan pengaturan air irigasi. Salah satunya keberhasilan panen pertanian padi dari pemanfaatan saluran irigasi yang dapat mencukupi kebutuhan pengairan bagi tanaman tersebut. Peningkatan produksi tanaman pada padi dapat terwujud jika lahan persawahan diberi pengairan yang baik, sehingga meningkatkan ketahanan pangan nasional dan dapat menyejahterakan petani. Pada konstruksi irigasi, kita akan membahas mengenai yang pertama sistem irigasi, yang kedua jaringan irigasi, dan yang ketiga konstruksi irigasi.
Dalam konstruksi irigasi memiliki 3 sistem irigasi. Yang pertama, sistem gravitasi. Sistem gravitasi menempatkan sumber-sumber air di danau, sungai, dan waduk yang berada di dataran tinggi. Lalu disalurkan melalui saluran irigasi secara gravitatif ke petak-petak sawah yang berada di dataran lebih rendah dari sumber air. Yang kedua, ada sistem pasang surut. Sistem pasang surut memanfaatkan aliran sungai dipengaruhi pasang surut air laut. Saat pasang, permukaan air sungai naik dan mengaliri petak-petak sawah di sekitarnya. Adapun ketika surut, kandungan tanah yang bersifat asam dibuang seiring dengan surutnya permukaan. Yang ketiga, ada sistem pompa. Sistem pompa menggunakan pompa air modern yang memerlukan biaya operasional. Sistem irigasi pompa ini dapat digunakan kapan saja tanpa harus menunggu jatah pengairan yang diterapkan pada sistem irigasi gravitasi. Dalam konstruksi irigasi juga memiliki 3 jaringan irigasi. Yang pertama, jaringan irigasi sederhana, yaitu pembagian air diatur dengan penjadwalan, persediaannya melimpah dan tidak memerlukan teknik pengairan yang sulit. Yang kedua, jaringan irigasi semi teknis, yaitu bangunan bendungan yang dilengkapi pintu pengendali air tanpa bangunan pembuang di bagian hilirnya. Sistem pembagian air sama dengan jaringan irigasi sederhana, namun digunakan untuk mengairi lahan pertanian yang lebih luas dengan dibangunnya beberapa jaringan irigasi permanen. Yang ketiga ada jaringan irigasi teknis, yaitu dibangun dengan memisahkan antara saluran pembawa air dengan saluran pembuangan air. Saluran pembawa air berfungsi mengalirkan air ke lahan pertanian. Saluran pembuangan berfungsi mengalirkan kelebihan air dari lahan pertanian kembali ke sungai. Konstruksi irigasi terdiri dari konstruksi utama dan konstruksi pelengkap. Konstruksi utama yaitu ada bangunan pengelak. Bangunan pengelak berfungsi untuk membelokkan air sungai ke jaringan irigasi dengan cara menaikkan debit permukaan air. Terus yang kedua ada bangunan pengambilan, yaitu pintu air untuk membelokkan aliran sungai ke saluran irigasi, berfungsi untuk mengatur volume aliran air yang disalurkan ke jaringan irigasi secara kebutuhan. Yang ketiga ada bangunan penguras. Bangunan penguras itu berfungsi untuk mencegah masuknya bahan sedimen kasar ke dalam saluran irigasi. Dibangun pada tubuh bending di sebelah hilir bangunan pengambilan. Bangunan penguras terdiri dari penguras bawah dan pintu penguras. Selanjutnya ada bangunan pelindung. Bangunan pelindung itu contohnya seperti krib, tanggul banjir, terus filter atau saringan bangkah, terus yang terakhir adalah tanggul penutup. Yang kedua ada konstruksi pelengkap, yaitu ada bangunan pengukur debit. Digunakan untuk mengetahui ketinggian muka air di sungai maupun memasuki saluran. Yang kedua ada jembatan batas bendung, berfungsi untuk memudahkan masyarakat menjangkau bangunan utama. Baiklah teman-teman, itu materi mengenai jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang meliputi konstruksi gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman sekalian bisa melihat dari modul materi tersebut. Sekian, terima kasih.